Jokowi ini memang pengkhianat betul lah. Jadi ya itu biasalah, mungkin waktu itu Bu Mega terpengaruh, ya kami sebagai kader-kader kami harapkan ke pimpinan kita, pemerintah kita, Presiden Jokowi beserta anaknya yang tidak lagi relevan dengan omongan yang disampaikan. Mereka itu adalah, saya sampaikan, orang yang licik, culas, dan pembohong besar. Ya, apa kabar saudara? Kita sibuk membicarakan politik, berarti kita harus juga mengetahui apa situasi terkini dari politik yang ada saat ini, agar memperkuat keyakinan kita memilih capres dan cawapres mana di 14 Februari 2024. Selain banyak masuk tadi keluhan yang terjadi terkait dengan kecurangan di sekitar masyarakat dari salah satu paslon yang akan bertarung, kami juga akan menyampaikan ternyata dinasti politik bukan hanya isapan jempol belaka, dan itu terjadi di Medan, Sumatera Utara. Seperti apa kisahnya? Kami saat ini sudah bersama dua orang ketua PAC dari PDI Perjuangan. Bang Gumana Lubis, apa kabar Bang Gumana? Sehat Bang ya? Dan di sebelah kanan kami ada Bang Suwardian. Sehat Bang Suwardian? Ya, dan kami akan membagikan kisah kedua orang ini melalui program eksklusif Aktual Channel saya, Prasetyo. Ya, Bang Gumana Ya. dan Bang Suwardian, kami tertarik sekali dengan peristiwa yang terjadi ketika bursa calon wali kota Medan beberapa tahun yang lalu. Ketika itu ada dua orang Bang ya yang bertarung antara Ahyar Nasution dan juga Bobi Afif Nasution. Dan Abang sebagai PAC saat itu dipecat, padahal Abang berdua adalah kader kental dari PDI Perjuangan. Seperti apa kisahnya? Siapa yang bisa menceritakan ini Bang? Dulu kan awal mulanya kami masih menanti-nanti untuk rekomendasi siapa calon wali kota yang akan didukung PDI Perjuangan. Jadi pada waktu itu memang semua kami PAC ada 19 PAC mendukung Ahyar Nasution. Waktu belum keluar rekomendasi itu. Jadi kami tunggu-tunggu, kami juga waktu itu masih mengharapkan agar rekomendasi keluar untuk Ahyar Nasution, karena Ahyar Nasution ini kan memang kader militan dari PDI Perjuangan, dan kami semua PAC waktu tahun 98 sama-sama berjuang dengan dia. Jadi ya wajarlah kami PAC waktu itu mendukung dia. Tapi ternyata karena ambisi dari keluarga Jokowi ini yang ingin di Medan menantunya yaitu Bobi Nasution, untuk agar segera rekomendasi itu dijatuhkan kepada menantu Pak Jokowi. Jadi pada waktu itu ya riak-riak itu terjadi karena kebetulan Ibu Megawati merekomendasikan Bobi Nasution untuk menjadi wali kota. Jadi kami PAC yang ada ya waktu itu berontak, tapi kami ada 5 dari PAC sekota Medan tidak mau mengikuti rekomendasi dari Bu Mega tersebut. Karena kami menilai bahwasanya Ahyar Nasution ini memang betul-betul kader. Sedangkan Bobi Nasution itu bukan kader. Jadi tidak kader, cuma dia menantu presiden. Jadi kami menganggap ini politik dinasti ini memang akan dilaksanakan udah lama oleh Jokowi. Dan ingin keluarganya lah yang untuk memimpin di daerah maupun di pusat. Jadi udah lama ini keinginan Jokowi untuk menerapkan politik dinasti ini. Tapi sayangnya Ibu Mega waktu itu terperdaya oleh bujukan tahapal itu yang namanya Jokowi ini, sehingga rekomendasi tetap dijatuhkan kepada menantunya. Jadi dengan adanya perlawanan dari kami, selanjutnya pada waktu itu kami dipecat. Ada 4 ketua PAC, sekretaris PAC ada 3 yang dipecat.
karena kami menolak rekomendasi untuk Bobi Nasution. Dan selanjutnya ya pertarungan ya teruslah berjalan ya, sedangkan PD Perjuangan tetap mendukung Bobi Nasution, sedangkan kami tetap mendukung Ahyar yang didukung oleh partai lain. Baik, Bang Suardian dan juga Bang Gumana. Kalau politik itu kan tidak statis, Bang ya. Dan setahu kami ketika kita berbicara PDI ada garis tegak lurus. Ketika itu dikeluarkan oleh Megawati Soekarno Putri, maka itu menjadi keputusan bersama. Apa yang membuat Abang jengkel ketika itu? Ketika Megawati memberikan rekomendasi Bobi Afif Nasution untuk maju menjadi wali kota Medan. Jadi kejengkelan tersebut sebenarnya tertuang kepada peraturan yang dikeluarkan oleh partai yang mengutamakan kader. Jadi salah satu kader yang terbaik yang kami anggap yang layak untuk maju. Ini memang ada aturan internal? Ada aturan internal. Di mana diatur, Bang? Di anggaran dasar rumah tangga dan juklak yang dikeluarkan DPP. Baik. Jadi isinya apa? Isinya kita tidak tahu persis bagaimana karena nggak ada sama saya berkasnya. Baik. Tapi memang di situ ada poin mengatakan mengutamakan kader. Baik. Nah, jadi karena beliau kader yang terbaik, maka kami seluruhnya ya, hampir mayoritas PAC Kota Medan yang waktu itu ada 19 PAC Kota Medan membubuhi tanda tangan untuk mendukung Ahyar Nasution. Baik. Nah, jadi adapun hal tersebut yang kami sampaikan agar juga DPP dapatlah menerima dan merekomendasikan Ahyar Nasution sebagai calon wali kota Kota Medan. Namun hal itu kami ada beberapa PAC yang dari 19 tersebut ada 5 PAC ya, 5 PAC yang artinya mengikuti peraturan dan bertentangan dengan keputusan tegak lurus tersebut. Baik. Kenapa? Ada pertentangan dengan keputusan tegak lurus itu, keputusan hak prerogatif dari Ibu Megawati, karena kami menganggap ada sedikit pelencengan dari aturan partai. Ya. Ya. Jadi kalau membahas masalah aturan partai, setidak-tidaknya pertimbangan yang dikeluarkan oleh DPP pusat, kami waktu itu berharap agar mempertimbangkan aturan-aturan yang sudah ada dalam garis yang diatur oleh partai tersebut. Baik, tapi kader-kader PDI Perjuangan yang ada di Kota Medan mengetahui tidak sosok Bobi Afif Nasution yang dimajukan ini? Ya, justru begini. Seandainya waktu itu, katakanlah ada 3 calon. Katakanlah si A ini calon, ada si A, si B, dan si C. Apabila si A ini memiliki kriteria di dalam aturan partai, 80% sesuai dengan kriterianya 80%, si B memiliki 40%, si C 0%. Tapi mengapa yang direkomendasikan yang menjadi keputusan DPP pusat yang dikeluarkan adalah si C yang 0%, yang tidak sesuai kriteria yang di dalam aturan partai. Namun kalau sekiranya si B yang 40% tersebut ada menyangkut kriterianya, mungkin kami masih menerima. Ini sama sekali tidak. Jadi di sini ada pemaksaan untuk maju jadi calon wali kota karena ada orang yang tertentu. Seperti katakan aja lah, ini permainan dinasti yang dilakukan oleh Jokowi. Baik. Apakah kejadian ini baru pertama, Bang, di Kota Medan? Ya, baru pertama. Sebelumnya PDI tidak pernah melenceng? Ya, nggak pernah melenceng. Tidak pernah menyanyiakan kader? Ya. Sama sekali? Ya. Masih ada kriteria. Tanggal berapa pemecatan Bang Gumana dan Suardian? Di tahun ketika pencalonan itu berapa lama? Tahun 2020. 2020. Ya. Berapa bulan sebelum pemilihan? Kira-kira sebulan. 2 bulan lah itu. Ya, 2 bulan. 2 bulan sebelum pemilihan. Baik. Adakah intervensi ataupun omongan komunikasi dengan pihak dari pengurus daerah atau pengurus pusat? Ada komunikasi dan mereka meminta supaya kita ada panggilan untuk melakukan klarifikasi.
Yang memanggil siapa, Bang? DPD. Baik. Jadi akhirnya kami yang dari 5 PAC tersebut tidak mengikuti, tidak mengindahkan panggilan tersebut untuk klarifikasi. Klarifikasi tidak orang Abang datangi? Tidak didatangi. Baik. Kalau Bang Suwardian, adakah telepon masuk atau ajakan untuk berjumpa dengan waktu DPD? itu secara online ya. Ada orang DPP yang ingin berbicara dengan kami PAC membelot. Kebetulan waktu DPP itu menghubungi HP saya, mungkin tidak bisa, mungkin ada gangguan atau apa. Tapi dengan saudara dari Ketua PAC Medan Perjuangan sempat diwawancarai untuk segera balik untuk mendukung Bobi agar kami tidak jadi dipecat gitu. Tapi saudara Tumpal waktu itu tidak mau juga. Tumpal Sitanggang ya. Tumpal Sitanggang, Ketua PAC Medan Perjuangan, dia tetap solid untuk mendukung kader kami yaitu Aher Nasution. Jadi ya terpaksalah kami dipecatlah waktu itu, diganti oleh pelaksana tugas dari DPC. Jadi kami tidak berhak lagi untuk menyandang Ketua PAC pada waktu itu. Baik, saat ini Bobi Afif Nasution sudah akan diganti, Bang, karena akan habis masa menjadi wali kota Medan. Dan ketika naik memegang bendera partai dari PDI Perjuangan Kota Medan. Dan mau pemilu ini kita tahu bersama-sama bahwasannya Bobi Afif Nasution mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bukan dari PDI Perjuangan. Abang, seperti apa komentarnya? Jadi begini, ini agak menarik sedikit ya. Kalau saya kira saya tarik kembali tentang masalah pembicaraan terjadinya rekomendasi yang dikeluarkan BP Pusat untuk Bobi Nasution, itu saya kira gini, Ibu Mega ini terus terang saya sampaikan mungkin diperdaya oleh Jokowi. Kenapa saya katakan diperdaya? Akhirnya Ibu Megawati memutuskan untuk calon presiden itu adalah Ganjar, calon yang terbaik. Dan kemudian saya salut dengan Ibu Megawati mempertahankan konstitusi yang ada, yang tidak memperkenankan Jokowi untuk ketiga periode karena sudah menyalah aturan-aturan perundang-undangan. Dan kemudian tentang masalah Bobi. Kemudian masalah Bobi ini yang kita lihat sekarang ini kayak sudah menyimpang seperti yang Bapak bilang tadi, tidak mengikuti keputusan partai. Boleh saya katakan ini adalah manusia pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Yang mengusung beliau adalah partai PDI Perjuangan. Namun akhirnya dia menentang keputusan partai yang kita tahu dia sudah masuk menjadi anggota partai PDI Perjuangan. Iya. Kalau Bang Suwardian seperti apa pandangannya? Ya, pandangan saya ya Bobi ini ya cuma mementingkan diri sendirilah. Kalau dibilang bungku mana tadi ya pengkhianat lah, pengkhianat partai yang tidak bersyukur bagaimana dulu Bu Mega telah merekomendasi dia untuk menjadi wali kota dengan banyaknya perlawanan dari kader-kadernya sendiri, tapi dia tetap membela karena hasutan atau pengaruh dari Jokowi lah yang pada itu dianggap Bu Mega orang yang paling baik, orang yang paling mungkin paling baik lah sebagai presiden, dan tidak sangka kalau belakangan hari mungkin ini Jokowi jadi pengkhianat, dia mungkin tidak menyangka sama sekali. Seperti juga kata-kata kader-kader yang lain seperti Bung Panda, ini Jokowi ini memang pengkhianat betul lah. Jadi ya itu biasalah, mungkin waktu itu Bu Mega terpengaruh, ya kami sebagai kader-kader kami harapkan kepada kader-kader PDI yang sekarang yang masih jadi pengurus ya kalau bisa ya berpikirlah, introspeksi diri, jangan sampai terjadi berulang kali. Karena walau bagaimanapun kan PDI ini partai kader. Jadi kalau memang udah kader seperti Ganjar untuk dijadikan jadi calon presiden, kepada rekan-rekan simpatisan maupun pengurus PDI Perjuangan, mari kita bulatkan tekad untuk mendukung
Ganjar Mahfud untuk tetap menjadi Presiden RI yang tahun 2024 nantinya. Demikian. Baik. Terakhir, Bang Gumana. Ya. Tadi sudah disinggung juga untuk di penutupan sebenarnya, tapi kami persilakan Bang Gumana, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat terkait dengan dinasti politik dan juga terkait dengan pemilu di 14 Februari 2024 nanti. Ya. Silakan, Bang. Untuk saya sampaikan kepada seluruh kader partai, pengurus partai, PD Perjuangan, maupun masyarakat luas yang ada di Indonesia, agar kita lebih cerdas dengan akal sehat kita untuk memilih calon presiden yang terbaik pada tahun 2024. Kita harus mempertimbangkan bagaimana negeri ini agar lebih baik untuk dijalankan pimpinan-pimpinan yang akan datang. Jadi saya berharap, kajilah agar kita bisa mempelajari latar belakang calon-calon presiden. Yang saya tahu, kita menyimak bersama dan menyaksikan bersama terjadinya permainan-permainan yang sudah melanggar konstitusi, menginjak hukum, dan tidak lagi secara demokrasi. Dengan ini juga saya sampaikan, pimpinan kita, pemerintah kita, Presiden Jokowi beserta anaknya yang tidak lagi relevan dengan omongan yang disampaikan. Mereka itu adalah, saya sampaikan, orang yang licik, culas, dan pembohong besar. Maka dengan ini saya menyampaikan kepada masyarakat seluas agar kita benar-benar untuk memilih pemimpin yang ke depan nantinya. Terima kasih. Ya, Abang ada yang mau sampaikan lagi, Bang Suwardian? Udahlah, nggak ada. Baik, terima kasih Bang Suwardian dan juga Bang Gumana untuk waktunya di program eksklusif. Sukses selalu, Bang. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan dua orang mantan ketua PAC yang ada di Kota Medan dari Partai PDI Perjuangan, Bang Gumana Lubis dan juga Bang Suwardian. Dan kami ingatkan kembali ya, untuk Anda saudara, siapapun pilihan Anda di Capres maupun Cawapres 01, 02, 03, tetap Anda memilih pakai hati dan juga melihat track record dari masing-masing agar tidak terjebak di 5 tahun ke depan. Jangan lupa di 14 Februari 2024 saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.